Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma wa fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tinaba warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li azwajina wa li masyayikhina wa li a'immatina wa li sairil muslimina wal muslimat. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita di malam hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengakui keberadaan kita di tempat ini adalah bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga dengan kita mengakui ini adalah sebagai sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi sebab Allah Jalla Dzikruhu memberikan kenikmatan berikutnya untuk kita semua. Kenikmatan di dalam majelis ilmu ini. Dan kita meyakini hal itu karena Allah Ta'ala memberikan arahan kepada kita untuk bisa mempertahankan nikmat Allah dan untuk bisa mendapatkan tambahan nikmat Allah itu dengan cara pandai bersyukur, dengan cara banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengimani firman Allah, la in syakartum la azidanakum. Dan jika kalian punya karakter dalam hidup ini senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, senantiasa mampu untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka hidup kita mendapatkan jaminan akan bertahannya nikmat tersebut, dan bahkan Allah menjamin menambah kenikmatan untuk siapapun pihak yang berusaha untuk memiliki karakter pandai bersyukur. Semoga dengan rasa syukur ini Allah berkenan untuk memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita di majelis ini, dan juga memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak yang terdapat di dalam majelis ilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan
tulisan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, yang beliau berikan judul Asyru Qawaid fi Tazkiyati An-Nafs, 10 kaidah, 10 perkara yang beliau simpulkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu diharapkan bisa menjadi jembatan untuk siapa saja yang ingin mensucikan jiwanya, yang ingin membersihkan jiwanya. Kita sampai pada perkataan Fadilatul Syekh hafizahullahu ta'ala yang menukilkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Wa qala Al-Barra, dari sahabat Al-Barra radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab yankulu ma'ana turab wa laqad wara at-turabu bayada batnihi. Pada momen di antara momen besar yang pernah ada dalam Islam, itu perang Ahzab, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu momen di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut bersama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Beliau ikut melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Beliau ikut dalam proses penggalian parit. Beliau menggunakan tangan beliau sendiri, dan ini disaksikan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau ikut mengangkat-ngangkat batu sallallahu alaihi wasallam sampai terlihat putih, warna putih kulit perut beliau, terbuka sedikit terlihat. Wa huwa yaqul, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, wallahi, ini dia pelajaran kita di malam hari ini, demi Allah, laulallahu mahtadaina. Perkataan yang sangat dalam, perkataan yang menunjukkan kelas seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang menunjukkan sempurna tauhid rububiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang jauh dari kesombongan. Perkataan yang menunjukkan beliau benar-benar menyandarkan segala sesuatu kepada Allah tabaraka wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, demi Allah. Beliau meyakinkan dirinya sendiri. Beliau meyakinkan para sahabat yang ada bersama beliau ketika itu. Beliau meyakinkan kita semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Demi Allah, kalau bukan karena Allah,
Demi Allah, kalau bukan karena Allah, kita semua hari ini tidak mungkin ada di atas jalan hidayah. Tidak mungkin kita semua bisa berada di jalan-jalan yang Allah ridhai. Pengakuan dengan lisan, pengakuan dengan hati dari seorang Nabi Muhammad SAW yang patut untuk dicontoh, yang layak untuk dicontoh jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Beliau meyakinkan kepada diri beliau sendiri dan kepada para sahabat khususnya yang hadir saat itu. Jangan sampai menisbatkan hidayah, jangan sampai menisbatkan petunjuk yang mereka berada di atasnya kepada diri mereka. Akan tapi beliau mengajarkan agar menisbatkan hidayah yang mereka berada di atasnya, petunjuk yang mereka berada di atasnya, agar dinisbatkan, agar disandarkan 100% kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Agar tidak para sahabat melihat apa yang telah mereka upayakan, apa yang telah mereka usahakan, apa yang telah mereka lakukan. Inilah pendidikan dari Nabi SAW. Oleh karena itu hasil dari pendidikan ini tidak ada sahabat-sahabat Nabi yang mengklaim kemenangan-kemenangan peperangan yang ada dalam Islam karena kemampuan mereka, yang mengklaim hebatnya mereka dalam beribadah pada Allah karena kemampuan mereka. Tidak ada di antara mereka yang mengklaim ini kepada diri mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena mereka dididik oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanamkan ke dalam hati mereka oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, agar menisbatkan segala sesuatu, terlebih khusus hidayah dalam hal ini, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak melibatkan atau tidak menisbatkan atau tidak menyandarkan hidayah yang kita punya karena kita telah melakukan ini dan itu, karena kita telah memiliki ini dan itu, karena kita telah menempuh jalur ini dan itu. Wallahi tidak, jamaah. Nabi tidak mengajarkan demikian. Nabi tidak mengajarkan demikian. Nabi mengajarkan kepada kita, khususnya kepada para sahabat dan kepada kaum muslimin, kepada umatnya sampai hari kiamat. Nabi mengajarkan bagaimana menisbatkan nikmat itu mutlak kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi tidak mengajarkan agar sahabat menengok upaya dan usaha mereka, tapi Nabi mengajarkan agar mereka melihat kepada Allah yang telah memberikan nikmat itu. Maka tumbuhlah generasi terbaik yang pernah ada di atas permukaan bumi ini. Dan di antara yang menjadikan mereka generasi terbaik, dinilai sebagai generasi terbaik oleh Allah dan Rasul-Nya, di antaranya karena mereka mendapatkan pendidikan dari Nabi Muhammad SAW, itu menyerahkan, menyandarkan seluruh kenikmatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi mengatakan, wallahi lallah
mahtadaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah, kita semua nggak ada yang bisa dapat hidayah. Nabi tidak nyandarkan hidayah yang ada pada dirinya dan ada pada para sahabat karena hasil perjuangan mereka, karena hasil ini dan itu yang telah mereka lakukan. Tidak, jemaah. Tidak seperti itu Nabi mengajarkan. Tidak seperti itu Nabi mendidik. Karena hal seperti ini akan menimbulkan kesombongan, akan menimbulkan kecongkakan dalam diri kita. Ketika kita mencoba-coba menisbatkan kenikmatan yang kita miliki detik ini, ketika kita menisbatkan apapun, sekecil apapun nikmat yang kita punya detik ini pada diri kita, pada apa yang pernah kita lakukan atau apa yang sudah kita lakukan, maka kesombonganlah yang akan keluar dari diri kita. Para sahabat melakukan berbagai macam perkara, berbagai macam amal ibadah, berbagai macam amal ketaatan, tetapi nabinya yang mulia SAW mengatakan agar mereka mendidik mereka agar tidak menisbatkan kenikmatan yang sudah mereka dapatkan itu kepada diri mereka masing-masing, tidak, tapi serahkan semuanya pada Allah. Dan itulah konsep bertahannya kenikmatan yang ada pada mereka, konsep bertambahnya nikmat pada mereka. Mereka orang yang pandai bersyukur, mereka orang yang selalu bersyukur terhadap nikmat yang mereka dapat. Mereka tidak dididik oleh Nabi Muhammad SAW untuk melihat upaya dan usaha mereka, tidak. Mereka dididik oleh Nabi Muhammad SAW agar langsung bersyukur kepada Allah, langsung menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Bahkan nikmat terbesar, nikmat hidayatul bayan wa hidayatut taufik, itu dinisbatkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dipulangkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengkehendaki. Saya mau tanya. Ya, jamaah disimak. Sekarang kita sedang belajar. Kemudian pertanyaan saya, yang antum tangkap dari apa yang kita sampaikan, semuanya seragam atau beda? Sama atau beda-beda? Yang antum dapat dari apa yang disampaikan itu semuanya sama atau bervariasi? Gimana coba? Yang dari apa yang disampaikan, yang antum terima, yang antum miliki, kira-kira sama semua atau bervariasi? Gimana coba? Sama semua atau bervariasi? Bervariasi. Sebelah kanan, tengah, kiri, bervariasi. Padahal durasinya sama, yang disampaikan sama, materinya sama. Tetapi ilmu yang didapatkan bervariasi. Ada yang mendapatkan pengetahuan yang luas, kurang lagi. Lihat jemaah, lihat. Yang membuat antum bisa memahami dars pelajaran di malam hari ini dengan bervariasi pemahaman, dengan bervariasi ilmu yang sampai, itu antum atau saya atau Allah? Saya yang menjelaskan, antum yang menginginkan faham, atau Allah? Allah tabaraka wa ta'ala. Yang antum mau apa?
Paham? Sahih? Yang antum mau faham dari A sampai Z. Yang antum mau faham. Yang saya mau apa? Sama demikian. Yang terjadi apa? Apa yang kita, saya dan antum kehendaki atau yang Allah kehendaki? Itu dia. Tidak bisa jemaah. Oleh karena itu segala sesuatu memang harus dinisbatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Bukan karena sayanya yang memberikan materi, bukan karena antumnya yang menyimak, bukan, tapi Allah Tabaraka wa ta'ala yang memberikan pemahaman di kepala kita. Makanya Nabi SAW ini pentingnya, penting. Penentu sesuatu itu Allah, bukan prosesnya. Bukan prosesnya. Yang menentukan sesuatu Allah. Proses hanya jalan, tapi yang menentukan Allah. Ada orang yang menempuh proses sangat maksimal dalam dunia belajar, mencatat, memurajaah, mengulang, tapi tidak maksimal dalam pemahaman. Seperti yang Al-Imam Ibnu Taimiyah katakan, sebagian manusia diberikan oleh Allah utudzakaan, diberikan kecerdasan, diberikan kepintaran, diberikan mudah mencerna, wala yu'tu zakaan, dan tidak diberikan kejernihan hati. Sebagian orang diberikan oleh Allah cepat daya tangkapnya, cepat, tetapi tidak Allah berikan kejernihan hati. Coba antum lihat, berapa banyak orang yang sedikit ilmunya jauh lebih bijak dari orang yang banyak ilmunya. Sahih? Ada dalam dunia nyata? Orang yang ilmunya sedikit lebih bijak dalam memberikan keputusan, lebih bijak dalam berbicara dibanding dengan pihak yang mungkin belajar di sana, belajar di sini. Dan ini nyata dalam kehidupan sehari-hari. Makanya sering ada ungkapan, kenapa seorang penuntut ilmu demikian? Kenapa seorang pelajar kok perbuatannya seperti itu? Ucapannya kasar seperti itu, tindakannya nggak pantas tindakan sebagai seorang pelajar. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, utudzakaan. Mereka diberikan kecerdasan, diberikan daya tangkap yang mungkin di atas kita semua, yang mungkin di atas kita, yang kita butuh waktu untuk mengerti dan memahami dars pelajaran. Tapi ada sebagian pihak yang hanya membaca, yang hanya sekali membaca, sekali mendengar, dia faham, dia mengerti. Wala yu'tu zakaan. Kan tapi mereka tidak diberikan oleh Allah kejernihan hati. Mereka tidak diberikan kejernihan hati. Sehingga ilmu yang dia punya tidak membimbingnya, mengantarnya pada perbuatan-perbuatan ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang sangat besar dari apa yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah menisbatkan nikmat sekecil apapun pada diri kita. Nisbatkan semua nikmat kepada Allah. Jangan pernah lihat siapa dan apa yang pernah kita lakukan. Buktinya antum ingin paham, ternyata pahamnya sedikit, gak bisa banyak, karena Allah tidak menghendaki. Kurang lebihnya seperti itu. Apa yang antum inginkan dari makan? Kenyang. Tercapai kenyangnya? Bisa tercapai, bisa tidak. Tercapai mungkin atau tidak, sedikit makan kenyang. Mungkin. Banyak makan tidak kenyang. Mungkin. Berarti bukan zat makan yang memberikan kekenyangan, tapi Rabbul Izzah Tabaraka wa ta'ala. Itu dia jamaah.
Kemudian Nabi SAW mengatakan wala tasaddaqna, dan kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita semua nggak bisa melakukan infak dan bersedekah. Lihat Nabi SAW. Nabi SAW ada tipe manusia yang ketika berinfak, ketika bersedekah itu sampai habis apa yang dia punya. Hatta nafidat ma indahu, habis apa yang dia punya. Antum pernah dengar lafaz keluar dari lisan Nabi? Nabi membanggakan infak dan sedekahnya? Nabi meninggikan amal infak dan sedekahnya? Wallahi tidak ada. Karena Nabi sendiri mengatakan, wallahi lallah, kalau bukan karena Allah, wala tasaddaqna, kita enggak akan pernah mungkin bisa berinfak. Enggak mungkin. Enggak mungkin kalau bukan karena Allah yang mengkehendaki. Kalau bukan karena Allah yang memberikan taufik dan hidayah, kita enggak mungkin bisa berinfak. Sekecil apapun enggak bisa jamaah. Enggak bisa. Maka jangan pernah remehkan berdoa. Itu kekurangan kita. Itu kekurangan kita. Kita tidak atau belum maksimal dalam berdoa. Kita belum maksimal dalam berdoa. Contoh misalnya, kita akan melewati, jika dikehendaki oleh Allah, waktu yang istimewa dari waktu yang ada di bumi ini, yaitu waktu malam. Kita akan melewati waktu malam jika Allah mengkehendaki. Sudahkah kita memanjatkan doa dengan lisan dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terpilih untuk bisa bangun di malam hari? Sudahkah kita minta sama Allah agar ketika Allah bangunkan di malam hari, Allah izinkan kita bisa membaca Al-Quran? Sudahkah kita minta sama Allah, jika kita bangun di malam hari, Allah izinkan kita berdoa, Allah izinkan air mata kita keluar di malam hari? Sudahkah kita berdoa? Sudahkah kita memohon kepada Allah? Itulah yang membuat kita, itu yang membuat kita semua selalu gagal dalam setiap amal, karena kita merasa sanggup untuk mengerjakannya, karena kita merasa mampu dengan ilmu yang kita punya. Sederhana jamaah, sederhana. Kenapa sampai detik ini kita belum menjadi sesosok manusia yang berkarakter murah senyum? Kenapa? Sederhana. Pernahkah antum minta sama Allah agar antum bisa menjadi manusia yang murah senyum? Pernah? Pernahkah antum minta sama Allah? Kan Nabi mengatakan tabassumuka li akhika shadaqah. Pernah gak antum dan saya dan kita semua bilang sama Allah, ya Allah, berikanlah saya kemudahan untuk bermuka ceria di hadapan saudara-saudara saya. Itu dia yang membuat kita selalu gagal dalam amal. Karena kitanya menganggap hanya dengan ilmu kita bisa mengerjakan sesuatu. Gak bisa jemaah.
Kita butuh Allah yang menolong menggerakkan hati kita. Lihat Nabi mengatakan, wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita enggak mungkin bisa berinfak. Nabi enggak mungkin bisa menjadi tipe manusia yang hartanya habis untuk diinfakkan kepada para sahabat dan kepada kaum muslimin. Nabi tidak menisbatkan, inilah saya yang diberikan keahlian oleh Allah untuk bisa berinfak dan sedekah. Nabi tidak berkata itu. Tapi Nabi berkata, Allah yang telah memberikannya hidayah sehingga dia bisa menjadi karakter manusia yang berinfak dan bersedekah. Wala sallaina. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena Allah, maka kita pun tidak mungkin bisa menjadi karakter manusia yang mendirikan salat, yang mendirikan salat. Ini level Nabi jemaah. Ini level Nabi. Kita tahu Nabi ketika salat sunnah beliau di malam hari. Bagaimana persaksian Aisyah salat malam Nabi? Nabi berdiri. Nabi berbicara kepada Aisyah. Apakah Aisyah berkenan untuk Nabi salat di malam hari? Karena itu sedang jatahnya Aisyah. Maka Aisyah mengatakan, kalau diberikan pilihan, maka saya lebih suka antum ada di sebelah saya. Tapi kalau ibadah lebih menyenangkan dan menggembirakan Nabi, maka Aisyah mempersilakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berdiri. Aisyah memperhatikan. Lihat jemaah. Apa kata Aisyah? Air matanya mulai keluar, membasahi pipinya. Kemudian ditengok lagi oleh Aisyah. Air matanya sudah mulai membasahi jenggotnya. Jenggotnya sudah penuh dengan air mata. Kemudian ditengok lagi oleh Aisyah. Kemudian bajunya sudah basah. Kemudian Aisyah tengok lagi. Lantainya mulai basah. Kayak apa air matanya? Kayak apa takutnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi tidak bilang inilah kelebihan saya. Inilah kelebihan saya. Nabi mengatakan kalau bukan Allah yang memberikan taufik dan hidayah, dia gak bisa melakukan sholat seperti itu. Ini pengakuan dari dia sendiri sallallahu alaihi wasallam. Wala sallaina. Gak mungkin kita bisa mendirikan sholat seperti sholat yang baru kita kerjakan. Gak mungkin bisa. Kalau Allah tidak memberikan taufik dan hidayahnya, kalau Allah tidak memberikan kemudahan, maka Nabi adalah sosok manusia yang mengajarkan kepada generasi pertama umat ini, yang memiliki mental selalu menisbatkan nikmat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini diantara karakteristik para sahabat yang mendapatkan pendidikan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dididik oleh Nabi untuk tidak menengok-nengok, untuk tidak melihat-melihat apa yang telah mereka upayakan dan usahakan. Tapi Nabi mendidik mereka agar mereka selalu memulangkan nikmat langsung kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Banyak faedahnya jamaah, banyak faedahnya. Di antara faedahnya yang kita ketahui, Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kita punya karakter bersyukur, udah bersyukur aja. Dapat nikmat A, nikmat dunia ataupun nikmat
agama, cara yang tepat dan paling tepat sudah langsung bersyukur saja pada Allah. Berterima kasih pada Allah. Jangan ingat jam kita yang bunyi yang membangunkan kita. Jangan ingat kita yang sudah begini dan begitu. Sudah berterima kasih pada Allah. Langsung terima kasih pada Allah. Langsung bersyukur pada Allah Tabarakahu wa ta'ala. Jangan kita ingat step-step, langkah-langkah yang telah kita tempuh sehingga kita bisa melakukan ibadah tertentu. Tapi kita langsung ingat sama Allah yang memudahkannya. Ingat pada Allah yang telah memberikan kemudahan. Sudah masuk Isya ya? Sudah ya? Udah? Hah? 1 menit lagi. Baik, kita tunda sampai selesai adzan insyaallah taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
Kita lanjutkan jemaah. Syekh Abdul Razak mengatakan hafizahullahu taala, fal hidayatu wal imanu wal khairu kulluhu biyadillahi wahdahu. Hidayah, iman, dan kebaikan seluruhnya itu ada di tangan Allah tunggal. Ada di tangan Allah tunggal. Ada di tangan Allah tunggal jemaah. Kita ambil contoh untuk meyakinkan jiwa kita kalau hidayah itu memang ada di tangan Allah, bukan di tangan kita. Bagaimana respon kita saat ada orang yang menzolimi kita? Bagaimana respon kita? Memaafkan atau membalas kezaliman dengan kezaliman yang sama? Keumumannya gimana? Keumumannya level kita ada di mana? Membalas. Ketika kita membalas, soal tanya diri kita, antum tahu nggak keutamaan memaafkan? Tahu atau tidak? Itu dia, hidayah di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kalau hidayah di tangan kita, maka kezaliman yang menimpa diri kita itu bisa kita maafkan pihak yang menzalimi kita. Hidayah di tangan Allah jemaah, bukan di tangan kita. Maka jangan pernah sepelekan berdoa, jangan pernah sepelekan memohon kepada Allah. Anak antum pecahin gelas kopi antum, apa yang antum lakukan? Jujur, apa yang antum lakukan? Apa yang keluar dari lisan kita? Binatang? Dari yang jinak sampai yang buas? Apa yang keluar dari lisan kita? Apa yang kita lakukan dengan tangan kita? Saat itu semua kita lakukan, pertanyaannya, tahukah kita keutamaan memberikan maaf, keutamaan memberikan uzur? Tahu atau tidak? Tahu atau tidak? Tahu. Itulah menunjukkan hidayah memang ada di tangan Allah tabaraka wa ta'ala, bukan di tangan kita. Allah. Maka jangan pernah sepelekan berdoa, minta sama Allah. Berdoa, minta sama Allah. Lihat perkataan Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, wal hidayatu fal hidayatu wal imanu wal khairu kulluhu biyadillah. Antum mungkin pernah dengar atau antum mungkin pernah menjadi pelaku, atau kita pernah melihat dan menyaksikan ada orang yang diberikan kesempatan oleh Allah berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah, tetapi tidak memaksimalkan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk maksimal di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram.
Justru sebagian besar waktunya habis untuk perkara-perkara yang mubah. Belanja, jalan-jalan, makan ke sana ke sini. Sahih? Allahu Akbar. Itu sudah ada di 2 kota suci. Apa jaminannya antum bisa menghabiskan waktu antum dalam 2 tempat yang besar ini? Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Berapa banyak? Mungkin kita pernah menjadi pelakunya. Maka kita patut bersedih, kita patut menangis. Gak bisa jamaah, gak bisa. Walaupun amal itu sudah di depan mata kita, kalau Allah tidak kehendaki, gak akan pernah bisa terjadi. Gak akan pernah bisa terjadi. Antum bangun malam jam 2, bengang-bengong mungkin atau tidak? Jam 2 bangun, tapi bukan qiyamul lail, bengong, lihat lagi handphone, bengong lagi, mikir lagi. 1 rakaat aja gak dikerjain. Mungkin? Sangat mungkin. Itu kekurangannya fatal, karena kitanya gak berdoa sama Allah, gak minta sama Allah. Itu kekurangannya. Hidayah di tangan Allah, seluruh kebaikan di tangan Allah. Jamaah, untuk dapat satu kebaikan yang ada dalam agama ini, itu butuh kesungguhan mintanya sama Allah. Gak sembarangan Allah kasih jemaah. Apa kata para ulama? Apa kata para sahabat? Innallaha yu'til imana, sesungguhnya Allah memberikan iman ila man yuhib faqat. Allah memberikan iman kepada pihak yang Allah cintai saja. Allah hanya memberikan iman kepada pihak yang Allah cintai. Wa yu'tid dunya, dan Allah memberikan dunia kepada pihak yang Allah cintai dan pihak yang tidak Allah cintai. Gak gampang jemaah, gak gampang, wallah ndak gampang. Kenapa gak gampang? Antum dapat 1 amal soleh itu harganya lebih mahal dari dunia dan seisinya. Antum dapat 1 amal soleh dari Allah, terus antum bisa istiqomah di situ, antum sudah jadi orang yang paling beruntung di bumi ini. Contoh, antum dapat kesempatan istiqomah 2 rakaat qobliyah subuh, apa yang antum dapat? Apa yang antum dapat? Apa yang Nabi katakan? Qobliyah subuh, apa yang Nabi katakan? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu 1 amal. Makanya tidak mudah untuk bisa mendapatkan 1 amal itu. Gak mudah jemaah, gak mudah. Antum harus minta, harus merendah. Gak mudah, gak mudah. Karena 1 amal itu menghasilkan faidah yang sangat besar. Antum diberi kesempatan oleh Allah dalam 1 hari membaca 1 ayat. 1 ayat atau 1 baris atau 2 baris. 1 hari 1 baris atau 2 baris. Apa yang antum dapat? Apa yang antum dapat? Huruf demi huruf dihitung berapa sama Allah? 10. Itu yang antum dapat. Makanya gak bisa kita begitu saja. Oh, ana mau baca setiap hari sekian. Prakteknya gak bisa. Prakteknya tidak tercapai. Ana mau baca ini, ana mau baca ini, ana mau qiyamul lail, ana mau jaga sholat. Prakteknya gak bisa. Kenapa? Karena mahal harganya. Harganya mahal. Maka kata Ustadzuna Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas hafizahullah rahimahullah, beliau pernah mengingatkan, antum yang telah Allah beri kesempatan untuk menuntut ilmu, jangan antum sepelekan nikmat ini.
Kalau antum abaikan nikmat ini bisa Allah ambil lagi nanti. Jangan sepelekan. Antum mau bandingkan dengan apa nikmat menuntut ilmu? Antum mau bandingkan berapa harga menuntut ilmu? Dari mulai perjalanan kita dari rumah kita, apa yang dikatakan oleh Nabi? Terhitung sebagai orang yang berjihad, sahih, sampai kita pulang ke rumah. Itu penuntut ilmu. Kemudian apa? Langkah kita yang kita datang ke majelis ilmu, maka akan menyebabkan mudahnya kita dimasukkan ke dalam surga. Ini taufik Allah jemaah, taufik Allah. Berapa banyak orang yang tinggal di sekitar tempat majelis ilmu tidak bisa datang ke majelis ilmu. Real fakta. Kenapa? Allah. Antum gak tawadu, antum gak minta sama Allah, antum gak merendah sama Allah, antum menganggap bisa. Nyatanya antum hanya jadi penonton, orang yang datang dari sana dari sini untuk datang ke masjid menuntut ilmu, dan antum penduduk setempat hanya jadi penonton. Terjadi? Terjadi. Taufik Allah. Karena kita tidak merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahal jemaah, mahal. Antum sampai dalam majelis ilmu, apa yang antum dapatkan? Datang majelis ilmu, apa yang dapat? Apa mas? Doa, malaikat berdoa, malaikat mulai membuka sayapnya. Malaikat menghormati antum. Apalagi yang didapatkan? Seluruh binatang, sampai ikan di lautan, semut di dalam lubangnya, kata Nabi, yastaghfiruhu, memohonkan ampun. Makanya enggak mudah orang bisa datang ke dalam majelis ilmu. Itu taufik Allah. Semoga Allah berikan taufik untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة